Selamat malam, pemirsa dimanapun Anda berada, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya Hendry Purwanto, yang akan menemani Anda, 30 menit ke depan, memberikan berita-berita terbaru dan teraktual yang dirangkum terpercaya dalam berita info lintas Nusantara News malam ini. Jika disimpan, bau busuknya akan kecium juga. Pepatah itu sepertinya pas banget ya diberikan ke kasus Formula E di Jakarta. APBD tahun 2021 dengan BUMD tidak ada laporan pengeluaran PT Jakpro terkait pengeluaran Formula E. Sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti Penjelasan gubernur supaya transparan apa adanya terkait dengan keuangan penyelenggaraan. Karena modal kerja saja sudah 150 miliar, artinya ini proyek murah juga. Ya, bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, gitu, supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga. Mengejutkan publik, ternyata dana Formula E, yaitu anggota DPRD Anies pinjam 180 miliar ke Bank DKI. Untuk Formula E itu juga melanggar aturan KPK, tegaskan penggunaan APBD untuk Formula E juga tidak dibenarkan. Ketua DPRD Anies bayar komitmen. Mengejutkan publik, ternyata dana Formula E, yaitu anggota DPRD Anies pinjam 180 miliar ke Bank DKI. Untuk Formula E itu juga melanggar aturan KPK, tegaskan penggunaan APBD untuk Formula E juga tidak dibenarkan. Ketua DPRD Anies bayar komitmen fee Formula E sebelum Perda APBD PD 2019 sah. Jika nilai tender Formula E lampaui masa jabatan Gubernur Anies itu melanggar aturan, sepandai-pandainya bangkai disimpan bau busuknya akan kecium juga. Pepatah itu sepertinya pas banget ya diberikan ke kasus Formula E Jakarta. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, menyimpan kasus ini rapat-rapat. Bahkan dia tidak mau memenuhi hak interpelasi atau hak bertanya DPD yang dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Formula E ini benar-benar tidak dirancang dengan benar dalam rangka proses penyelidikan KPK, tentu memanggil berbagai pihak untuk klarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim memiliki KPK, sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Hal ini untuk melengkapi pengumpulan dan juga keterangan dalam rangka untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat. Istana mengabarkan, sudah 3 bulan berlalu sampai lengsernya Anies, rakyat masih menunggu hasil audit keuntungan Formula E goibnya. Hasil audit ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apalagi kasus Formula E sekarang sedang ditangani KPK. Buzzer Anies kebingungan untuk menjawab bagaimana hasil audit Formula E ini. Mereka hanya bisa mencoba mengalihkan isu seperti misalnya hoaks, ijazah palsu, Jokowi, sampai akhirnya ada hasil penelitian dari Indeks yang menyebutkan dampak ekonomi Formula E sebesar 2,6 triliun. Rizal Taufikur Rahman nyatakan dampak ekonomi langsung dari penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022 mencapai 2,6 triliun. Dari jumlah itu, dampak ekonomi langsung sebesar 597 miliar dan ekonomi tidak langsung mencapai 2,1 triliun. Hasil penelitian ini kemudian dijadikan alat buzzer Anies untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Kalau keuntungan Formula E sebesar 2,6 triliun, rakyat yang waras jelas bingung. Hasil audit Formula E aja belum keluar, dari mana Indeks mendapatkan angka-angka tersebut. Sama saja membodohi orang-orang yang sudah bodoh macam Kadrun. Berantas ini pembiaran terus terjadi, kelebihan bayar terus dimanja dan tidak ditindak serius. Saat diminta komentar mengenai temuan BPK ini, Anies janji akan tindak lanjuti. Tidak ada ketegasan atau tindakan yang lebih serius dalam waktu singkat. Berita seperti ini akan menguap, dilupakan, dan kelebihan bayar mungkin akan terjadi lagi. Sampai kadang bisa ngeze pun tetap enggak akan beres. Lucunya lagi, Anies sangat membanggakan predikat WTP untuk kelima kalinya. Proses ini sekarang sudah institusi, sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk selama 5 tahun ini dan kebiasaan-kebiasaan. Itulah sementara berita yang bisa saya sampaikan. Nantikan berita dari Sekilas Info yang akan hadir dalam 60 menit ke depan untuk memberikan informasi dan berita perkembangan terbaru lainnya. Saya Hendry Purwanto, pamit undur diri. Seluruh kerabat kerja lintas Nusantara News mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.